Nah, Bapak Ibu, di bulan Oktober ya kita merayakan reformasi gereja yang dimulai di abad yang ke-16. Jadi untuk bulan ini sudah minggu yang keempat ya. Saya juga pikir ya kita akan belajar sesuatu dari para reformator, ya khususnya dari John Calvin. Nah, sore ini yang mau kita pelajari dari John Calvin ini adalah bagaimana sikap dia ya terhadap firman Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa di dalam kehidupan dia dan pelayanannya, nah firman Tuhan ini memang menjadi hal yang utama. Nah, di apa yang mau kita lakukan di sore ini? Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan 3 bagian firman Tuhan yang barusan kita baca. Nah, semua ayat firman ini berbicara tentang keutamaan ya firman Tuhan bagi kita orang Kristen. Setelah itu kita akan melihat sekilas ya kehidupan John Calvin, kesetiaannya di dalam atau kesetiaannya terhadap firman Tuhan. Yaitu dengan cara mengutip ya sejumlah tulisan dia, perkataan dia mengenai Alkitab. Setelah itu kita akan tutup dengan melihat bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Jadi kiranya kita bisa diberkati ya lewat pendengaran firman di sore hari ini. Nah, kita mulai dulu dengan melihat sekilas apa yang dikatakan oleh ayat-ayat yang kita baca. Nah, kita Ulangan 29:29. Ini sangat mudah diingat. Ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Banyak hal yang tidak diungkapkan kepada kita, tidak dinyatakan kepada kita. Seperti apa? Ya, seperti dunia roh. Ya. Dan firman Tuhan bilang, hal-hal yang tersembunyi itu, biarlah itu bagi Tuhan. Kita tak usah pergi mencari. Tetapi hal-hal yang dinyatakan, hal-hal yang telah disampaikan kepada kita, ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi hukum Taurat, firman Tuhan yang sudah dinyatakan, yang diberikan kepada kita, itulah milik kita. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk juga anak-anak kita. Untuk apa? Supaya kita bisa setia melakukan segala perkataan ini. Setia hidup mengikuti firman yang Tuhan sampaikan. Nah, di ayat ini 29:29 ya, Bapak Ibu, biar gampang ingat, Ulangan 29:29. Firman Tuhan itu adalah pemberian kepada kita. Dia harus kita lihat sebagai sesuatu yang sedemikian berharganya untuk kita, untuk anak kita, dan diharapkan dari kita adalah mempelajari lalu melakukan, ya, menjalani hidup kita dengan setia kepada apa yang telah disampaikan ini. Lalu di Mazmur 119, pemazmur mengatakan, ya firman itu seperti pelita, seperti terang. Ya. Dialah yang membuat kita bisa melihat dengan jelas bagaimana seharusnya kita hidup. Ya, biar perjalanan hidup kita ini bisa sukses ya dan tidak terhambat, kita tidak terpuruk. Nah, begitulah ya
arti penting firman Tuhan itu bagi hidup kita. Begitu utama. Karena disitulah akan menentukan ya apakah perjalanan hidup kita ini bisa berhasil. Lalu sampai di perjanjian baru, nah Rasul Paulus menjelaskan ada 4 manfaat, ada 4 kegunaan, atau 4 tujuan daripada pemberian firman Tuhan ini untuk kita. Segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Pertama adalah untuk mengajar kita. Mengajar kita tentang doktrin. Ya. Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Supaya kita bisa tahu bagaimana kita harus hidup. Jadi mengajar ini berbicara tentang ajaran, tentang doktrin. Lalu untuk menyatakan kesalahan. Seperti cermin, kita bisa melihat di mana ada noda. Hal-hal yang keliru, dalam arti yang seluas-luasnya, nah itu bisa ditunjukkan oleh kitab. Kita bisa melihat ada kehidupan orang yang salah. Di situ kita lihat apa itu kesalahan. Ada juga perkataan yang jelas sekali mencela, sehingga kita juga tahu apa itu yang salah. Ya tujuannya supaya kita menghindari ya kesalahan-kesalahan ini. Lalu ada juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Ya, sikap tingkah laku kita yang tak baik di hadapan Tuhan tidak jadi berkat bagi orang lain. Ini juga dinyatakan sehingga kita bisa meninggalkan ya sikap tingkah laku yang buruk ini. Dan terakhir untuk mendidik dalam kebenaran. Nah, kebenaran di sini berarti sikap hidup yang benar, yang adil itu bagaimana? Dan kata lain karakter. Jadi firman Tuhan itu mendidik pembentukan watak atau karakter kita. Nah, jadi Paulus bilang firman ini ada wahyu dari Tuhan, diilhamkan, dan dia punya 4 manfaat ini. Dan setiap orang yang dengan setia menggunakan firman Tuhan dalam hidupnya ini, dia akan menjadi apa? Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita menjadi sempurna di dalam segala perbuatan yang baik. Nah, jadi dari 3 bagian firman Tuhan ini kita sudah melihat dengan jelas. Firman Tuhan itu ada pemberian kepada kita. Jadi kita orang Kristen, kita tidak hidup tanpa pegangan, tidak hidup tanpa petunjuk. Kalau kita mau sungguh-sungguh setia kepada firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, maka kita akan menjadi manusia yang sangat baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana John Calvin ya mendengarkan ajaran firman Tuhan ini dan dia lakukan di dalam hidupnya. John Calvin, tahu tidak kapan dia lahir? Sudah lama sekali. Tahun 1509. Jadi sudah lebih daripada 516 tahun yang lalu. Ya, 516. Sudah lama sekali. Ya 505 abad yang lalu. Dari mana dia lahir? Dia ada orang Prancis. Ya, satu kota kecil bernama Noyon. Dia lahir tentu pada masa itu yang ada hanya gereja Katolik. Protestan itu belum ada.
Ya, 509. Ketika dia mengenal reformasi gereja. Reformasi gereja terjadi 1517, artinya waktu itu umurnya adalah 18 tahunnya. Dia mengenal reformasi. Setelah dia mengenal kebenaran, kembali kepada Alkitab, kita lihat pertama-tama adalah pertobatannya. Ya. Dia lahir dalam keluarga Katolik, dan dia merasa dirinya seorang Katolik. Tapi kapan dia ini benar-benar lahir baru, ya, menjadi seorang Kristen, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Dan sangat menarik dalam tulisannya, dia mengatakan bahwa di sekitar tahun 1533, berarti apa, sekitar umur 24 tahun, kan udah dewasa nih, udah seorang muda. Dia bilang dia secara tiba-tiba mengalami pertobatan kepada kebenaran Injil. Apa maksudnya ini? Nah, reformasi mulai, dia sudah berumur 18 tahun. Jadi dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Martin Luther. 6 tahun kemudian, dalam banyak dia belajar firman Tuhan ini, dengan banyaknya pengertian, dia bilang suatu waktu, tiba-tiba dia mempunyai keyakinan di dalam hatinya, bahwa untuk diselamatkan, kita memang hanya harus percaya pada Tuhan Yesus. Ya, conversion yang tiba-tiba itu di usia 24 tahun. Dan pertobatan ini membuat dia meninggalkan, ya, latar belakang studi hukumnya dan memberikan hidupnya untuk mempelajari dan mengajarkan kitab suci. Jadi bagi John Calvin, untuk pribadi dia sendiri, firman Tuhan inilah yang mengubah hidupnya, lalu menentukan arah bagaimana dia mengisi, ya, seluruh kehidupannya setelah dia bertobat. Di dalam tulisannya The Institute of the Christian Religion, ini perkataan dia tentang kitab suci. Dia bilang begini, kita harus menerima kitab suci sebagai otoritas yang cukup dalam dirinya sendiri. Artinya otoritas kitab suci bukan ditopang oleh hal-hal yang lain. Bukan karena gereja menopang, bukan. Tapi karena dia ada kitab suci, maka dia punya otoritas, punya wewenang terhadap kita. Karena itu, firman Allah, karena dia adalah firman Allah yang hidup. Jadi, teologi menekankan kedaulatan Allah, anugerah dan kebenaran sebagai satu-satunya pedoman di dalam iman dan di dalam perbuatan kita. Itu adalah pandangan John Calvin, ya, tentang peran firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Ketika kita melihat John Calvin menjadi pemimpin di dalam gerakan reformasi gereja. Nah, walaupun dia adalah seorang Prancis, tapi dia memimpin reformasi itu di Jenewa atau di negara Swiss. Dan di dalam memimpin reformasi gereja, dia menerapkan, ya, prinsip-prinsip Alkitab di dalam menata kehidupan di dalam gereja. Bahkan dia mencoba juga
untuk menerapkan prinsip Alkitab di dalam pemerintahan ya kota Jenewa. Sebagai seorang yang mempelajari firman Tuhan, John Calvin dengan disiplin ya belajar firman Tuhan. Seumur hidupnya dia berikan ya untuk mempelajari kitab suci. Dia meninggal sangat muda. 50 tahun lebih. 56 kalau saya tak salah ingat. Bagi banyak sekali orang Kristen, bahkan yang lahir dari keluarga Kristen, sekalipun sudah sampai di usia 56, belum tentu dia pernah membaca satu kali Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Belum tentu. Ada yang mungkin pernah. Ada mungkin pernah membaca beberapa kali dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi John Calvin dalam usia yang bukan panjang ini, dia bukan hanya membaca, dia menafsir, memberikan komentari, memberikan penjelasan ayat demi ayat dari Kejadian sampai kitab Yudas. Dia tidak masuk ke Wahyu. Ya. Itu membutuhkan disiplin yang seberapa tingginya. Ya, membutuhkan ketekunan seperti apa. Ya, untuk mempelajari firman itu sampai bisa paham dan bisa menulis penjelasan. Jadi kalau komentari dia di perpustakaan kita ada, semua kita susun ya. Dari sini sampai sini masih belum cukup, masih sampai ke sana. Itu hasil kerja dia tulis. Nah ini satu hal yang harus membuat semua kita jadi hamba Tuhan merasa malu. Ya kalau kita malas belajar kitab. Kita hanya belajar. Kalau itu pun kita malas, maka kita tiba-tiba dengan John Calvin. Tentunya kita itu adalah sedemikian jauhnya. Tapi itulah John Calvin. Dia bilang begini, saya tidak pernah membaca kitab suci tanpa menemukan sesuatu yang baru dan menyegarkan jiwa saya. Jadi jangan kita berpikir Injil Yohanes saya sudah baca mungkin puluhan kali. Jadi tak menarik. Lebih baik, lebih menarik membaca majalah, membaca koran. Karena hal yang baru yang tak pernah saya tahu sebelumnya. Kebanyakan orang berpikir seperti ini. Alkitab sudah pernah baca, saya sudah tahu. Tapi John Calvin bilang tidak. Saya tidak pernah membaca kitab suci tanpa menemukan sesuatu yang baru dan menyegarkan jiwa saya. Dia akan kembali kepada firman dan dia baca. Dan karena kesungguhan hati dia ingin mencari, dia selalu bisa menemukan. Ya, bagaimana firman ini yang berbicara untuk kehidupannya. John Calvin adalah seorang pengajar. Ya. Dia berkhotbah terus, mengajar terus. Dia bahkan mendirikan sebuah sekolah, Calvin College di Geneva. Melalui sekolah itulah dia mendidik orang-orang muda dan juga para pengikutnya firman Tuhan dan jalan reformasi. Dan itulah yang membuat ajaran reform atau ajaran Calvinis ya ke seluruh Eropa sampai ke Skotlandia, Inggris. Reformasi Inggris oleh John Knox itu adalah hasil kerja John Calvin. Karena John Knox ini adalah murid John Calvin di Geneva.
Dan John Knox itulah yang mendirikan gereja Presbyterian. Ya, dan kita ini ada gereja Presbyterian. Hanya karena kita mau menegaskan bahwa kita mau setia kepada Tuhan, maka nama gereja kita di depan ditambahkan kata Alkitab. Tapi kita ini ada gereja Presbyterian. Itu sumbernya adalah ke Inggris, ke John Knox. Dari John Knox itu ke John Calvin ini. Khotbah dia berupa ekspositori. Ekspositori artinya apa? Menjelaskan apa arti kalimat yang kita baca. Menurut kaidah tata bahasa, menurut kaidah sejarah. Artinya, sebuah kalimat, sebuah ayat itu harus dipahami sebagaimana tata bahasa akan memahami kalimat tersebut. Sebagaimana orang pada saat dia menulis itu memahami kalimat itu secara historis. Itulah khotbah ekspositori. Ya, bukan saya baca Alkitab ini, lalu saya merasa ini artinya ini, lalu saya bilang ini artinya ini, bukan. Tapi menemukan persis apa yang dimaksudkan oleh sang penulis. Itulah khotbah ekspositori. Lalu dipikirkan bagaimana hubungan firman Tuhan ini dengan pendengar. Diberikan penerapan. Itulah khotbah ekspositori. Ayat demi ayat dijelaskan. Nah, Calvin itu adalah seorang pengkhotbah ekspositori. Dan dia bilang begini. Tugas pendeta adalah membuka kitab suci sehingga kebenaran Allah bersinar terang bagi umatnya. Tugas hamba Tuhan itu adalah menolong pendengar mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu dan bagaimana hubungan dengan kehidupan sang pendengar. John Calvin juga banyak sekali menulis. Ya, tadi saya sudah sebut dia memberikan penafsiran atau komentar atas hampir seluruh kitab suci. Dia juga menulis buku teologia, menghimpun doktrin-doktrin di dalam gereja Kristen yang tadi disebut sebagai The Institutes of the Christian Religion. Di Indonesia buku ini terjemahkan oleh Balai Pustaka dengan judul Institutio. Ya. Nah, dan di samping itu dia masih banyak menulis traktat ya atau tulisan-tulisan pendek yang banyak. Dan dia bilang begini, kenapa dia menulis? Tujuan saya menulis adalah untuk mempersiapkan hati orang percaya agar mereka dapat memahami dan mentaati firman Allah. Paham lalu patuh. Itulah tujuan dia banyak menulis. Nah, inilah sekelumit ya atau sekilas kisah tentang John Calvin. Ya, tokoh reformasi abad ke-16. Bagaimana dia menganggap firman Tuhan itu adalah utama di dalam hidupnya dan dia sungguh-sungguh setia ya kepada firman Tuhan ini. Terakhir kita akan melihat bagaimana kita bisa meneladani John Calvin ini. Penerapan dalam hidup kita. Pertama, kita harus yakin ya, bahwa Alkitab ini sungguh-sungguh adalah firman Tuhan dan kita mau taat. Ada satu rasa pasti di hati kita bahwa adalah hal yang benar untuk saya lakukan, yaitu patuh kepada firman. Setiap aspek kehidupan kita, dalam hal moral, kita mengikuti kata Tuhan. Setiap kali kita membuat keputusan, kita ingin keputusan kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan dalam cara kita beribadah, kita ingin beribadah dengan cara yang diinginkan
oleh Tuhan. Nah, ini harus menjadi satu tekad di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya tekad seperti ini? Waktu saya masih sekolah dulu ya, awal 20-an lah. Saya berpikir, apakah saya mau bersedialah, maksudnya rela hati memberikan firman Tuhan itu punya wewenang atas hidup saya. Apakah saya bersedia menerima dan tunduk kepada otoritas Alkitab? Di satu kali saya di toko buku sekolah FEBC itu, sampai keliling lihat-lihat buku, itulah hal yang saya pikir. Apakah saya bersedia untuk tunduk kepada otoritas kitab suci ini? Ini adalah satu hal yang perlu diputuskan, ya, harus tekad di hati kita, dibantu Roh Kudus supaya hidup kita itu mau patuh. Karena kalau kita tak punya satu keyakinan patuh pada firman itulah yang benar dan saya mau, gampang sekali kita ini tidak mau patuh. Ya, karena kita akan lebih suka melakukan apa yang kita senang daripada patuh pada firman Tuhan. Jadi pertanyaan tentang otoritas firman Tuhan atas hidup kita, itu adalah hal yang kita setiap orang harus pergumulkan dan sampai kepada keyakinan ini. Bentar ya. Nah, jadi yang pertama untuk kita adalah satu keyakinan, tekad. Saya mau tunduk kepada otoritas firman Tuhan ya. Kedua, supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita patuhi, maka kita akan belajar firman Tuhan dengan tekun. Kita harus mulainya dengan membaca. Membaca, mencari tahu apa arti yang kita baca. Ya. Dan ketiga, kita mau mengajarkan kepada orang lain. Memberikan nasihat kepada teman kita tentang firman Tuhan. Dan mengajarkan kepada keluarga dan anak-anak kita.
Sehingga firman Tuhan ini benar-benar menjadi hal yang utama di dalam hidup kita. Ya, kira Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan berikan kami firman-Mu ini, Alkitab. Terima kasih juga untuk teladan dari John Calvin. Maka bantulah kami Bapa, orang-orang percaya kepadamu, supaya kami juga akan mengutamakan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.